Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Septia Naila Putri dengan NIM 24 14 10 106. Hobi dari kelas 3C Ekonomi Syariah. Hobi saya yaitu membaca. Baik, di sini saya akan memaparkan apa sih filsafat itu. Nah, kalian pernah nggak sih kalian nanya kalau misalkan kenapa sih orang-orang sering banget suka banget nanya, sering banget bertanya, banyak banget pertanyaan di dalam otak dia. Kayak pertanyaan kayak kenapa langit biru? Terus kenapa tanaman itu bisa hijau? Itu dari terus apa sih makna dari semuanya? Nah, dari situlah filsafat hadir. Dari rasa penasaran manusia yang gak pernah padam dan banyak pertanyaan yang ada di dalam otaknya, di dalam kepalanya. Jadi filsafat itu bukan cuma teori ribet atau pemikiran orang-orang kuno. Jadi kalau misalkan kebanyakan orang kan dengar kata filsafat pasti bilangnya ih ribet nih, pemikirannya udah secara logika nih, di luar nalar lah apalah gitu kan. Tapi sebenarnya filsafat tuh nggak kayak gitu. Jadi bukan cuma teori ribet aja atau pemikiran orang kuno, tapi tentang bagaimana kita memahami diri sendiri, dunia, dan kehidupan kita jalani. Pertama, saya bakal kenalin apa sih filsafat itu. Nah, secara sederhana, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani. Ada Philo dan Sophia. Philo yang artinya cinta dan Sophia yang artinya kebijaksanaan. Nah, terus jadi filsafat adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran dan pemahaman mendalam tentang segala hal. Mulai dari Tuhan, alam, sampai manusia itu sendiri. Terus, perjalanan filsafat dimulai dari pada zaman Yunani kuno. Ada Thales yang bilang kalau misalkannya segala sesuatu itu berasal dari air. Terus lanjut terus ada Socrates yang mengajarkan dengan pepatahnya yang dikenal, kenalilah dirimu sendiri. Nah, caranya itu dengan cara bertanya tanpa henti secara kritis tentang gimana sih kehidupan itu, gimana sih dunia itu, nah tentang kebenaran juga. Terus abis Socrates ada tuh Plato muridnya. Dia nulis tentang dunia ide. Lanjut ada Aristoteles yang kemudian membawa filsafat karena logika dan ilmu pengetahuan. Abis itu zaman Yunani kuno masuk ke abad pertengahan. Filsafat yang udah berpadu dengan teknologi, tokoh seperti St. Thomas Aquinas mencoba menyatukan akal dan iman. Terus lanjut di masa modernnya. Ada nama tokohnya namanya René Descartes dengan kalimat terkenalnya yaitu cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Dari sini filsafat mulai melahirkan cabang-cabang baru seperti etika, logika, estetika, politik, sampai filsafat tentang sains. Di zaman modern saat ini, filsafat jadi dasar dari banyak ilmu. Misalnya, filsafat logika melahirkan matematika modern. Terus, filsafat politik yang dapat mempengaruhi demokrasi dan filsafat moral yang jadi dasar hukum serta etika sosial. Mungkin kalian semua sering mikir ya, apa sih gunanya filsafat di era AI yang udah ada saat ini gitu. Sedangkan AI kan tahu gitu pemikiran kita bagaimana. Jadi kadang pemikiran orang-orang itu di zaman AI sekarang itu kadang agak kurang itu ya. Apa namanya? Pemikirannya kurang cepat gitu, enggak sesuai
AI. Kadang kita juga harus nanya AI dulu buat tahu apa sih gitu. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Apa sih arti ini gitu. Justru sekarang lah jadi filsafat itu penting, karena filsafat kan tentang pemikiran, pemahaman. Terus kita kalau nggak ada filsafat, kita nggak bakal tahu gimana sih ini tuh gini. Kalau kita nggak ada pemikiran sama pemahaman yang berlandaskan dari filsafat ini kan, kita nggak bakal tahu kalau cuman baca, kalau nggak paham. Jadi justru sekarang lah filsafat itu penting. Ketika dunia makin cepat, filsafat ngajarin kita buat berhenti sejenak dan berpikir. Terus filsafat juga melatih kita untuk berpikir kritis, terbuka, dan punya arah hidup yang lebih sadar. Jadi, filsafat itu bukan sekedar ilmu kuno, tapi cermin untuk memahami siapa kita sebenarnya. Karena seperti kata Socrates, hidup yang tidak diperiksa bukanlah hidup yang layak dijalani. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.